21 Januari 1901 untuk Nyonya R.M. Abendanon, Mandri. Telah begitu lama dan begitu banyak saya memikirkan tentang pendidikan. Terutama pada akhir-akhir ini, saya menganggap pendidikan sebagai tugas yang begitu mulia dan suci, sehingga saya pandang adalah suatu kejahatan untuk mengabdikan diri kepada pendidikan. Jika saya tidak melakukannya dengan keahlian yang sempurna, pasti harus dibuktikan apakah saya mampu menjadi seorang pendidik. Bagi saya, pendidikan berarti pembentukan budi dan jiwa. Oh, saya tidak dapat dan tidak akan pernah bisa berpuas diri jika saya sebagai seorang guru, saya tidak dapat memenuhi tugas saya seperti yang saya wajibkan pada diri sendiri dan menuntunnya kepada seorang pendidik yang baik. Meskipun orang-orang mungkin juga puas terhadap saya merasakan demikian, bahwa dengan mengembangkan pikiran, tugas seorang pendidik belum selesai. Belum boleh selesai, bahwa ia juga harus menjaga pembentukan budi pekerti. Meskipun tidak ada hukum nyata yang mewajibkan dia untuk melakukan tugas itu, dia secara moral wajib untuk berbuat demikian. Dan saya bertanya pada diri sendiri, dapatkah saya kiranya menjalankan tugas itu? Saya yang masih perlu dididik hal itu sendiri. Begitu sering saya mendengar orang mengatakan bahwa dari satu hal dengan sendirinya akan mengarah ke hal yang lain. Dengan berkembangnya pikiran intelektual, maka secara alami budi akan menjadi beradab, mulia. Tetapi dari pengamatan saya, sayangnya saya berpendapat hal itu tidak selalu terjadi. Bahwa peradaban dan perkembangan intelektual belumlah menjadi jaminan kesusilaan. Dan apabila seseorang mungkin memiliki kecerdasan pikiran yang tinggi, tetapi yang pikirannya tetap tidak beradab, janganlah dipersalahkan mereka. Karena dalam banyak hal, kesalahan tidak terletak pada mereka sendiri, tetapi pendidikan mereka. Ya, kepada mereka memang telah diupayakan. Oh, sangat banyak diupayakan untuk perkembangan kecerdasan pikiran mereka. Tetapi apa yang diupayakan untuk pembentukan budi pekerti mereka? Sesuatu pun tidak ada. Oh, dengan gembira saya membenarkan pemikiran suami Nyonya yang begitu jelas terbaca dalam surat edaran tentang pengajaran untuk anak-anak perempuan pribumi. Perempuan sebagai pendukung peradaban, bukan karena perempuan yang dianggap cakap untuk itu, tetapi karena saya sendiri juga dengan sungguh-sungguh yakin bahwa dari perempuan mungkin akan timbul pengaruh besar yang mendalam, baik atau buruk, yang akan berakibat besar bagi kehidupan, dan bahwa dialah yang dapat berkontribusi paling besar untuk meningkatkan kualitas kesusilaan umat manusia. Dari perempuan, manusia itu pertama-tama menerima pendidikan. Di pengakuan, di pangkuan, perempuanlah seorang anak mulai belajar, merasa dan berpikir, berbicara. Dan semakin lama, semakin jelas bagi saya bahwa pendidikan awal ini bukannya tanpa arti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimana ibu-ibu pribumi dapat mendidik anak-anak mereka jika mereka sendiri tidak berpendidikan. Itulah sebabnya saya sangat gembira atas rencana mulia untuk membuka pendidikan dan pengajaran gadis-gadis pribumi. Sudah lama saya mengerti bahwa hanya itulah yang dapat membawa perubahan pada kehidupan dalam kehidupan perempuan pribumi kami yang menyedihkan itu. Dan bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat pribumi. Pendidikan anak perempuan akan menjadi suatu berkah. Di mana-mana kami mendengar orang ramai membicarakan sekolah-sekolah yang akan didirikan untuk anak perempuan pribumi. Betapa mata kami bersinar dan hati kami menjadi gembira ketika kami mendengar rencana itu dibicarakan dengan rasa penghargaan dan persetujuan seperti itu. Dan seringkali dibicarakan dengan rasa penghargaan, kami harus menggigit bibir agar tidak bersorak-sorai kegirangan, menggenggam tangan kami rapat-rapat agar tidak menyatakan semangat kita dengan keras. Dan di kalangan perempuan pribumi itu sendiri,
Sejauh yang kami tahu, orang-orang sangat antusias. Setiap orang yang kami ajak berbicara ingin menjadi anak-anak kembali untuk mereka juga dapat mengenyam pendidikan itu. Dan alangkah indahnya, sekolah-sekolah pribumi di Pati, Kudus, Japara, dan di kabupaten-kabupaten dapat menunjukkan kepada Nyonya bukti nyata pertama dari keberhasilan pekerjaan yang mulia. Anak-anak perempuan dari kalangan rakyat sudah bersekolah di sana dan jumlahnya terus meningkat. Besok, ibu juga akan mengirim seorang gadis kecil setengah yatim dari anak angkat ke sekolah. Dan bulan lalu, orang tua kami mengirim anak laki-laki yang magang, yang baik dan berbudi untuk mengambil pelajaran bahasa Belanda.